Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Kembali bertemu dengan saya Nisa Misani di program Baca Buku 60 Sirah Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, buku ini ditujukan untuk Anda yang belum berkesempatan membacanya, untuk Anda yang belum punya waktu, untuk Anda yang belum memiliki buku, atau untuk Anda yang tidak bisa membaca buku ini baik karena tunanetra atau karena halangan apapun. Dan tentu selalu kita doakan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan buku ini, baik penulisnya yaitu Syekh Khalid Muhammad Khalid, juga penerbitnya, semua yang terlibat di dalam penerbitan, dan semua yang terlibat di dalam pencetakan dan penyaluran buku-buku ini. Dan tentu saja untuk kita sebagai pembacanya, mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dan mengambil manfaat dari tokoh-tokoh luar biasa yang dituliskan di buku ini. Teman pecinta sejarah, hari ini kita akan masuk ke sahabat yang ke-13, yaitu Hudzaifah ibnu Yaman, musuh kemunafikan dan kawan keterbukaan. Sahabat pecinta sejarah semua, selamat menyimak. Penduduk kota Madain berduyun-duyun menyambut gubernur mereka yang baru diangkat oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Sudah lama mereka ingin bertemu dengan sahabat agung ini. Selama ini mereka telah banyak mendengar tentang kesolehan dan ketakwaannya, juga tentang jasa-jasanya dalam pembebasan Irak. Ketika mereka sedang menunggu rombongan gubernur yang akan datang, tiba-tiba muncullah di hadapan mereka seorang laki-laki dengan wajah berseri-seri. Ia mengendarai seekor keledai dan beralaskan kain gusang, sedang kedua kakinya terjuntai ke bawah. Kedua tangannya memegang roti dan garam, mulutnya sedang mengunyah roti itu. Ketika ia sudah berada di tengah kerumunan orang dan mereka tahu bahwa dia adalah Hudzaifah bin Yaman, mereka terperangah dan hampir tak percaya. Tapi mengapa mereka harus terperangah? Sebetulnya pemimpin model apa yang sedang mereka nantikan? Ini bisa dimaklumi sebab semasa Madain berada di bawah cengkraman kerajaan Persia atau sebelumnya, mereka belum mengenal pemimpin model ini. Hudzaifah terus berjalan dengan keledainya dan orang-orang berkerumun mengelilinginya. Ketika mereka menatapnya tajam, seolah-olah menunggu pesan penting, ia menatap mereka dengan tajam pula, lalu berkata, "Jauhilah tempat-tempat yang merusak iman." Mereka bertanya, "Di manakah tempat-tempat yang merusak iman itu, hai Abu Abdillah?" Hudzaifah menjawab, "Pintu istana. Seorang dari kalian masuk menemui gubernur atau presiden, lalu mengiyakan kebohongan mereka dan memuji perbuatan baik yang tidak pernah mereka lakukan." Sungguh, satu pesan awal yang luar biasa. Selain sangat menakjubkan, orang-orang pun paham bahwa yang paling dibenci oleh gubernur baru ini adalah kemunafikan. Di matanya, kemunafikan adalah perbuatan yang paling hina. Pesan pertama ini juga merupakan gambaran paling penting, paling tepat tentang kepribadian sang gubernur baru ini dan sistem pemerintahan yang akan dijalankannya. Hudzaifah bin Yaman memasuki arena kehidupan ini berbekal karakter istimewa, yaitu kebencian terhadap kemunafikan. Ia mampu mendeteksi kemunafikan itu walaupun tertutupi tembok tebal. Sejak ia bersama saudaranya, Sofwan, menemani ayahnya menghadap Rasulullah untuk masuk Islam, sejak saat itu Islam mempertajam bakatnya tersebut. Bagaimana tidak, karena ia sudah masuk agama yang sangat hebat, bersih, berani, lurus, membenci sifat pengecut, kemunafikan, dan kebohongan. Ia dididik oleh Rasulullah yang notabene yang sangat terbuka, seperti cahaya subuh. Tiada sedikit pun dari kehidupannya yang tersembunyi. Tak ada rahasia terpendam dalam lubuk hatinya. Muhammad adalah seorang yang jujur dan dapat dipercaya. Suka kepada orang-orang yang teguh membela kebenaran, membenci orang-orang munafik, ingin dipuji dan penipu. Jadi tidak ada tempat yang cocok untuk mengembangkan dan mempertajam bakat Hudzaifah selain dalam pangkuan Islam. Ya, di sini dalam didikan Rasulullah dan lingkungan generasi sahabat yang bersih dan mulia. Bakatnya ini benar-benar berkembang pesat. Ia fokus pada keahlian membaca air muka seseorang dan rahasia yang tersembunyi. Dengan hanya sekilas pandang, ia mampu melihat rahasia yang tersembunyi tanpa susah payah. Ia benar-benar ahli di bidang ini. Bahkan Khalifah Umar, yang dikenal sebagai orang yang penuh inspirasi, cerdas, dan piawai, tetap mengandalkan pendapat Hudzaifah untuk mengenali orang-orang yang diinginkan.
Huzaifah benar-benar telah dikaruniai pikiran jernih yang mengantarkannya pada satu kesimpulan bahwa dalam kehidupan ini sesuatu yang baik itu sangat jelas bagi orang yang menginginkannya. Sebaliknya, yang jelek tersembunyi. Karena itu orang bijak harus mendeteksi sumber-sumber kejahatan ini. Begitulah. Huzaifah radhiyallahu anhu terus mendeteksi kejahatan dan orang-orang jahat, kemunafikan dan orang-orang munafik. Ia berkata, orang-orang menanyakan tentang kebaikan kepada Rasulullah, tetapi aku menanyakan tentang kejahatan kepadanya, agar aku tidak terjerumus ke dalam kejahatan itu. Aku pernah bertanya, ya Rasul, dulu kita pernah berada dalam kejahiliahan dan diliputi kejahatan. Lalu Allah mendatangkan kepada kita kebaikan ini. Apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan? Ya, jawab beliau. Apakah setelah keburukan itu masih ada kebaikan? Ya, tapi ada kekurangan. Kekurangannya yaitu segolongan umat mengikuti sunnah yang bukan sunnahku dan mengikuti petunjuk yang bukan petunjukku. Kamu kenal mereka dan kamu menentang mereka. Setelah kebaikan tersebut, apakah ada lagi keburukan? Ya, para penyeru di pintu neraka. Barang siapa menyambut seruan mereka, akan mereka lemparkan ke dalam neraka. Ya Rasulullah, apa yang harus kuperbuat jika aku mendapati zaman itu? Senantiasa mengikuti jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Bagaimana kalau mereka tidak mempunyai jamaah dan tidak mempunyai pemimpin? Hendaklah kamu tinggalkan semua golongan itu, meskipun harus menggigit pangkal pohon, sampai menemui ajal dalam keadaan demikian. Perhatikan ucapannya. Orang-orang menanyakan tentang kebaikan kepada Rasul, tapi aku menanyakan tentang keburukan kepadanya agar tidak terjerumus di dalam keburukan itu. Huzaifah bin Yaman menjalani hidup ini dengan mata terbuka dan hati waspada terhadap sumber-sumber fitnah dan lika-likunya demi menjaga diri dan memperingatkan orang lain agar tidak terjerumus ke dalam keburukan itu. Sehingga ia bisa mengenali dunia, manusia, dan zaman. Semua masalah yang ada ia cerna dengan pola pikir melingkar, lalu keluar dengan kesimpulan yang bijak. Ia berkata, sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad, manusia yang semula sesat, ia ajak ke jalan hidayah. Kemudian yang semula kafir, ia ajak ke jalan iman. Yang hatinya terbuka menyambut ajakan itu. Kebenaran menghidupkan hati yang telah mati, kebatilan mematikan hati yang hidup. Setelah masa kenabian, datanglah masa khilafah yang sesuai sunnah Nabi. Setelah itu, datanglah masa kerajaan yang durjana. Di antara kaum muslimin ada yang menentangnya dengan hati, tangan, dan lisannya. Mereka inilah yang total menyambut kebenaran. Di antara kaum muslimin ada yang menentangnya dengan hati dan lisannya, sementara tangannya tidak berbuat apa-apa. Mereka ini meninggalkan satu bagian kebenaran. Di antara kaum muslimin ada yang menentangnya dengan hati mereka, sementara lisan dan hati mereka tidak berbuat apa-apa. Mereka ini meninggalkan dua bagian kebenaran. Di antara kaum muslimin ada yang tidak menentang sama sekali. Hati, tangan, dan lisan mereka tidak berbuat apa-apa. Mereka ingin mati, meskipun kelihatannya hidup. Ia juga berbicara tentang hati, mana hati yang mendapat petunjuk dan mana hati yang sesat. Hati itu ada 4 macam. Hati yang tertutup, itulah hati orang kafir. Hati yang memiliki 2 muka, itulah hati orang munafik. Hati yang suci, bersih, ada pelita yang menerangi, itulah hati orang beriman. Dan hati yang berisi keimanan dan kemunafikan. Keimanan itu laksana sebatang kayu yang dihidupi air yang bersih, sedang kemunafikan itu bagai bisul yang dialiri darah dan nanah. Maka mana yang lebih kuat, itulah yang menang. Pengetahuan Huzaifah yang luas tentang keburukan, lalu keteguhan dan keberaniannya menentang semua kebatilan, menyebabkan lidah dan kata-katanya menjadi tajam dan pedas. Hal ini diakuinya secara satria. Ia berkata, aku datang menemui Rasulullah. Ya Rasul, lidahku agak tajam terhadap keluargaku. Aku khawatir ini akan menyebabkanku masuk neraka. Rasul menjawab, mengapa kamu tidak beristighfar? Sungguh, aku beristighfar 100 kali dalam sehari. Nah, inilah dia Huzaifah, musuh kemunafikan dan kawan keterbukaan. Laki-laki semacam ini pasti memiliki iman yang teguh dan cinta yang mendalam. Dan memang begitulah Huzaifah. Ayahnya yang sudah muslim tewas pada perang Uhud di tangan kaum muslimin sendiri, karena dikira masih kafir dan berada di barisan musuh.
Dari jauh ia melihat pedang sedang dihujamkan kepada ayahnya. Ia berteriak, "Ayahku, ayahku, dia ayahku." Tetapi takdir Allah telah menentukan ayahnya tewas di tangan kaum muslimin. Kaum muslimin sangat sedih ketika mengetahui laki-laki itu adalah ayah Huzaifah dan sudah muslim. Mereka diliputi duka mendalam. Maka dengan pandangan penuh kasih, Huzaifah berkata kepada mereka, "Semoga Allah mengampuni kalian. Dia Maha Penyayang." Kemudian dengan pedang terhunus, ia maju ke tempat berkecamuknya perang dan memainkan perannya. Perang pun usai. Berita tewasnya ayah Huzaifah sampai ke Rasulullah. Beliau mengharuskan pembayaran diat atas peristiwa itu. Namun Huzaifah menolak dan mensedekahkan ganti rugi itu kepada kaum muslimin. Peristiwa ini semakin menambah rasa sayang Rasul kepada Huzaifah. Keimanan dan loyalitas Huzaifah tidak pernah goyah atau lemah, bahkan tidak mengenal kata tidak mungkin. Sewaktu perang Khandak, setelah kegagalan menghantui pasukan kafir Quraisy dan sekutu-sekutu mereka dari bangsa Yahudi, Rasulullah SAW ingin mengetahui perkembangan terakhir di perkemahan musuh. Malam sangat gelap dan menakutkan. Angin topan dan badai menerpa seolah-olah hendak mencabut dan menggulingkan gunung-gunung yang berdiri kokoh di tempatnya. Pengepungan, sikap keras kepala, dan keteguhan bercampur jadi satu menimbulkan kebimbangan dan kegelisahan. Kelaparan juga telah mencapai puncak yang mengkhawatirkan di kalangan kaum muslimin. Siapakah kiranya yang masih memiliki kekuatan lalu berani menembus malam yang mencekam itu, menyelinap ke perkemahan musuh untuk mengetahui kondisi mereka? Rasulullah yang akan memilih orang yang akan mengemban tugas berat ini. Siapakah yang ternyata menjadi pahlawannya? Tidak lain, dia adalah Huzaifah bin Yaman. Ia dipanggil oleh Rasulullah SAW dan ia sambut panggilan itu. Sebagai bukti kejujurannya, ketika ia mengisahkan peristiwa tersebut, ia menyatakan bahwa tidak ada pilihan baginya kecuali menerima tugas itu. Artinya, sebenarnya ia takut memikul tanggung jawab ini. Resikonya terlalu berat. Ia harus melakukannya di malam yang sangat gelap dan dingin, dalam keadaan lapar dan tubuh yang lemah, setelah sebulan atau lebih dalam pengepungan pasukan musuh. Dan sungguh peristiwa yang dialami oleh Huzaifah malam itu sangat menakjubkan. Ia berhasil melewati jarak yang terbentang di antara dua perkemahan dan berhasil menembus kepungan lalu menyelinap ke perkemahan musuh. Ketika itu angin kencang telah memadamkan api-api yang digunakan sebagai penerang oleh pihak lawan hingga mereka berada dalam gelap gulita. Sementara itu, Huzaifah telah berada di tengah-tengah pasukan musuh. Abu Sufyan, sang panglima besar Quraisy, takut kalau kegelapan malam itu dimanfaatkan oleh mata-mata kaum muslimin untuk menyusup ke perkemahan mereka. Ia pun berdiri untuk memperingatkan pasukannya. Huzaifah yang berada di tengah mereka tentu mendengar peringatan keras itu. "Hai orang-orang Quraisy, hendaklah setiap orang dari kalian memperhatikan kawan duduknya, memegang tangan, dan mengetahui siapa namanya." Huzaifah menceritakan, "Aku langsung menjabat tangan laki-laki yang duduk di dekatku dan bertanya, 'Siapa kamu ini?' Dia menjawab, 'Fulan bin Fulan.' Demikianlah siasat Huzaifah mengamankan kehadirannya di tengah-tengah pasukan musuh." Abu Sufyan berseru lagi kepada pasukannya, "Hai orang-orang Quraisy, kekuatan kita sudah tidak utuh lagi. Kuda-kuda kita telah binasa, demikian halnya dengan unta-unta kita. Bani Quraidah pun telah mengkhianati kita. Apa yang mereka lakukan benar-benar menyakitkan hati. Dan sebagaimana kalian saksikan sendiri, angin topan telah memporak-porandakan periuk-periuk, memadamkan api, dan menerbangkan kemah-kemah. Karena itu, pulanglah kalian, aku pun akan pulang." Setelah berkata demikian, Abu Sufyan naik ke punggung untanya dan meninggalkan perkemahan, diikuti oleh pasukannya. Huzaifah berkata, "Kalau bukan karena pesan Rasulullah SAW kepadaku agar aku tidak mengambil tindakan apapun sebelum menemui beliau, pasti aku akan membunuh Abu Sufyan saat itu dengan anak panah." Huzaifah kembali menemui Rasulullah SAW, menceritakan keadaan musuh dan menyampaikan berita gembira itu. Siapapun yang bertemu muka dengan Huzaifah lalu merenungkan buah pikiran dan ketekunannya untuk mengetahui suatu masalah, pasti mengira bahwa Huzaifah tidak bisa berkiprah di medan perang. Ternyata dugaannya itu keliru. Peran Huzaifah di medan perang tidak bisa dianggap enteng. Laki-laki yang ahli ibadah dan ahli pikir ini akan menunjukkan kepahlawanan yang luar biasa dikala ia menggenggam pedang menghadapi pasukan pembela berhala dan pembela kesesatan.
Cukuplah sebagai bukti bahwa ia merupakan satu dari 5 panglima perang yang berperan penting dalam pembebasan Irak, Hamdan, Roy, dan Dainawar. Dan dalam pertempuran besar Nahwan, di mana orang-orang Persia berhasil menghimpun 150.000 tentara, Khalifah Umar memilih Nu'man bin Muqarrin sebagai panglima perang. Lalu Huzaifah diperintahkan memimpin pasukan dari Kufah untuk membantu pasukan Nu'man. Kepada para pejuang itu, Khalifah Umar mengirimkan pesan, jika seluruh pasukan Islam telah berkumpul, setiap panglima hendaklah memimpin pasukannya, dan menjadi panglima besar ialah Nu'man. Jika Nu'man tewas, hendaklah digantikan oleh Huzaifah. Jika Huzaifah tewas, hendaklah digantikan oleh Jarir bin Abdullah. Khalifah masih menyebutkan beberapa nama lagi, hingga ada 7 orang yang akan menjadi panglima besar secara berurutan. Kedua pasukan pun berhadapan. Pasukan Persia berjumlah 150.000 tentara, sedangkan kaum muslimin berjumlah 30.000 mujahidin. Perang maha hebat berkobar. Belum pernah terjadi perang seperti ini. Perang paling dahsyat dan paling sengit yang dikenal oleh sejarah. Panglima besar pasukan Islam gugur sebagai syahid. Nu'man bin Muqarrin syahid bersimbah darah. Tetapi sebelum bendera pasukan menyentuh tanah, panglima yang baru telah menyambutnya dengan tangan kanan. Angin kemenangan mulai bertiup dan menggiring tentara Islam maju dengan semangat penuh dan keberanian luar biasa. Panglima baru itu tiada lain adalah Huzaifah bin Yaman. Huzaifah segera mengibarkan bendera pasukan. Ia berpesan agar kematian Nu'man tidak tersebar sebelum perang usai. Ia memanggil Naim bin Muqarrin, saudara Nu'man, lalu ditempatkan pada posisi Nu'man sebagai penghormatan kepadanya. Semua strategi itu ia putuskan hanya dalam beberapa detik di saat perang sedang berkecamuk hebat. Kemudian ia melesat ke depan bagaikan topan mengobrak-abrik pasukan Persia. Dengan suara lantang ia berseru, Allahu Akbar. Dia menepati janjinya, Allahu Akbar. Dia membela tentaranya. Lalu kekang kudanya diputar menghadap pasukannya dengan berseru, Hai umat manusia, hai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pintu-pintu surga telah terbuka lebar menyambut kedatangan kalian. Jangan biarkan ia menunggu lebih lama. Majulah wahai pahlawan-pahlawan Badar, majulah wahai pahlawan-pahlawan Uhud, Khandak, dan Tabuk. Semua strategi yang diterapkan Huzaifah berhasil memelihara semangat juang pasukan Islam. Bahkan bisa dikatakan melipat gandakan semangat mereka. Akhirnya perang pun usai dengan kekalahan yang sangat menyedihkan di pihak Persia, suatu kekalahan yang jarang ditemukan bandingannya. Huzaifah terlihat lembut dan bijaksana ketika sedang berada di tempat ibadahnya. Dia terlihat gagah dan tangguh ketika berada di tengah medan perang. Singkatnya, dia jago dalam setiap tugas yang dibebankan kepadanya atau setiap permasalahan yang harus dicarikan solusinya. Ketika perubahan iklim kota Madain membawa dampak buruk bagi kesehatan kaum muslimin dari suku Arab, maka Khalifah Umar memerintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada pemimpin mereka untuk berpindah ke Kufah dan bermukim di sana. Perhatikan, siapakah yang saat itu diserahi tugas untuk memilih tempat yang cocok untuk pemindahan Sa'ad bin Abi Waqqas dan pasukannya? Tak lain, dia adalah Huzaifah bin Yaman. Bersama Salman bin Ziyad, mereka berdua mencari tempat yang cocok untuk tempat migrasi kaum muslimin. Ketika mereka sampai di Kufah, yang ternyata merupakan tanah kosong yang berpasir dan berbatu-batu kecil, Huzaifah merasakan tempat inilah yang cocok. Ia berkata kepada sahabatnya, disinilah tempat pemukiman itu, insya Allah. Demikianlah Kufah dirancang, lalu pembangunan mengubahnya menjadi kota yang ramai. Baru saja kaum muslimin pindah ke sana, orang-orang yang sakit segera sembuh. Yang lemah menjadi kuat, dan urat-urat mereka berdenyut menyebarkan aroma kesehatan. Sungguh, Huzaifah adalah orang yang cerdas dan berpengalaman luas. Ia sering berpesan kepada kaum muslimin, bukanlah yang terbaik manakala meninggalkan dunia untuk akhirat, atau meninggalkan akhirat untuk dunia. Akan tetapi, yang terbaik adalah mengambil dunia dan akhirat. Suatu hari di tahun 36 Hijriah, Huzaifah dipanggil menghadap Allah. Saat ia berkemas-kemas untuk berangkat melakukan perjalanan terakhir, beberapa sahabat datang menjenguknya. Ia bertanya kepada mereka, "Kalian membawa kain kafan?" "Ya," jawab mereka. "Coba lihat," pinta Huzaifah. Tatkala dilihatnya kain kafan itu baru dan agak mewah, terlukislah pada kedua bibirnya senyuman terakhir bernada ketidaksenangan. Ia berkata, "Kain kafan ini tidak cocok buatku."
Cukuplah buatku 2 helai kain putih tanpa gamis. Aku tidak akan lama berada dalam kubur, menunggu diganti dengan kain yang lebih baik atau dengan yang lebih jelek. Kemudian ia menggumamkan beberapa kalimat. Yang hadir pun mendekatkan telinga mereka ingin mendengar gumaman itu. Selamat datang, wahai maut. Kekasih yang lama dirindukan, hanya bahagia dan tak ada rasa sesal. Jiwa suci itu pun terbang ke langit menghadap Tuhannya. Kembali, bumi kehilangan orang terbaik, paling takwa dan paling berbakti. Radhiyallahu anhu, Hudzaifah bin Yaman.